Namanya tidak diperhatikan fasilitas umum maupun fasilitas sosialnya. Dia hanya diperhatikan sebagai keuntungan perusahaan. Ini yang perlu diketahui pada pengembangnya. Bahwa catatnya saya Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat membawahi ratusan media online maupun media cetak. Jadi bapak-bapak yang kemarin saya beritakan itu anak buah saya semuanya. Perlu diketahui di sini ada kepala desa, komisi 1 dan lain. Saya mohon kepada pihak eksekutif ketegasan. Jangan ada anak buahnya bermain di belakang ya. Dan komisi 1 tolong Pak, ketika sudah menyalih atau tutup. Siapapun di belakangnya, kita berpihak pada undang-undang, aturan yang ada. Itu aja Kak, ya saya bahwa wartawan itu berdasarkan informasi dan fakta dan kenyataan ketika memberitakan kepada publik. Saya mohon saya akan dukung komisi 1 maupun eksekutif menindak pengembang-pengembang yang tidak sesuai dengan aturan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys, kembali bersama channel Bang Rao. Kali ini saya membawakan channel Bang Rao dan kali ini saya bersama Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat yang selalu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan yang dianggap tidak sesuai. Kali ini gini Ketua, berdasarkan informasi di lapangan bahwa di KBD ini sekarang banyak membangun perumahan-perumahan. Nah, yang jadi permasalahan berdasarkan dari informasi juga bahwa perumahan-perumahan ini banyak yang belum memenuhi izin atau izin tidak sesuai dengan aturan yang ada. Gimana menurut pendapat Ketua? Terima kasih ya Pak Hendi ya. Saya sebagai Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat sangat prihatin. Kebetulan saya tadi juga datang ke gedung Dewan tanpa disengaja. Ternyata ada audiensi para pengembang pengusaha dengan pemerintah daerah, yaitu lingkungan hidup, perizinan maupun Dinas PUPR dan Komisi 1. Waduh, luar biasa guys ya. Ternyata dilihat dari pernyataan pengembang, saya kaget tadi. Kaget ya. Kagetnya kenapa? Ternyata pengembang di Kabupaten Bandung Barat ini hampir rata-rata menyalahi aturan. Menyalahi aturan. Dibangun dulu, izinnya berjalan. Nah, bahkan ada rekomendasi dari kecamatan bisa berjalan. Kan seharusnya begini, ketika pengembang itu istilahnya ingin izin, itu tidak ada aturan. Dengan luas lahan sekian, bisa saja rekomendasi dari YMI-nya dari kecamatan. Tapi dengan luas sekian harus ke Kabupaten Bandung Barat. Itu sangat prihatin kan? Ya kan, tadi saya simak semua, hampir rata-rata RTH-nya tidak dilakukan. Ruang terbuka hijau ya. Dan pasos lagi ya kan. Ini yang menjadi persoalan bahwa saya berharap ketegasan pemerintah, anggota dewan yang membidangi tentang perumahan dan izin lain bertindak tegas. Karena kalau pengembangnya, pengusahanya oriented kepada keuntungan ya kan, dia tidak melihat dari sisi yang lain dengan segala cara bagaimana dia tempuh supaya perumahan itu tetap berjalan. Mungkin dia gimana itulah kan yang tadi baru sebagian yang saya jelaskan sekarang gitu kan. Maaf Ketua, saya potong. Nah,
langkah apa atau ketegasan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya atau dari DPRD khususnya juga? Gimana? Ya, saya berharap termasuk di anggota dewan ya untuk secepatnya datang ke pengembang, cek and recheck, tanya satu persatu tentang dokumen dan lain-lain. Ketika memang tidak sesuai dengan aturan, diberhentikan aja. Dengan tegas. Langsung dengan tegas berhentikan dulu, ya kan? Kita lihat isinya ruang hijau terbuka THTA hijau dan masalah IB dan masalah semuanya. Jadi ketika memang itu belum tercukupi aturan izin itu, ketegasan pemberitahuan kepada pengembang tidak boleh dibangun. Ini mah tidak berjalan izin berjalan. Ini yang saya sayangkan kepada pemerintah, ketegasan. Apalagi kalau untuk di kawasan Bandung Utara ya. Kawasan Bandung Utara itu fisiknya 30%, 70% adalah ruang terbuka hijau seperti itu Pak. Jadi kenapa sampai saat ini banyak perumahan-perumahan itu belum diserah terimakan? Itu kendalanya kan. Kendalanya itu satu, pasum pasos. Ruang terbuka hijaunya tidak memenuhi syarat. Yang minimal kan 20% lah kalau kita di kawasan Bandung Utara. Jadi itulah yang saya tahu ya kan. Saya juga sempat tadi ke masukan pemerintah yang nggak tahu nih kedepannya seperti apa. Nah, maaf Ketua, ada pertanyaan lagi. Indikasi Ketua ya, indikasi untuk orang-orang dinas atau siapapun bermain di masalah ini gimana Ketua? Kayaknya ada nggak orang-orang dinas atau dari DPR atau orang dinas sendiri yang ikut bermain dalam hal ini? Ya kita masih praduga tidak bersalah ya. Karena untuk hal-hal tersebut itu harus kita pendalaman. Jadi tinggal kalau sudah ditemukan bukti-bukti awal bahwa ada permainan oleh orang dalam juga dan lain-lain juga, itu kan perlu pendalaman, bukan sekonyong-konyong kita menjustis seseorang tanpa dasar. Jadi intinya dalam permasalahan ini adalah saya menginginkan ketegasan pemerintah untuk istilahnya segera turun ke lapangan, ibaratnya sidak kepada pengembangan. Banyak kanker lagi nih. Fungsi lahan KBP itu sudah, yang dari ini dulu pertanyaan itu sudah berubah fungsi menjadi hampir rata-rata dirubah menjadi perumahan. Inilah kalau ini tidak dibatasi berdampak kepada putra daerah yang akan tersisih. Ke sisi yang mana? Karena kalau perumahan berani dia harga tinggi ya untuk membeli tanah, sedangkan kalau masyarakat kan dia kalau dia lebih tinggi dijual lah seperti itu. Itu yang makanya saya ingin kepada pemerintah daerah, tolong selektif walaupun demi pendapatan asli daerah, tapi selektif. Kalau memang tidak sesuai, tutup seperti itu. Nah itulah Ketua. Jadi sejurus dengan apa yang dikatakan Ketua, saya juga merasa sedih ya. Dalam artian sekarang banyak kan lahan persawahan, pertanian, perkebunan yang dialihfungsikan menjadi perumahan. Nah itu kan sangat berdampak sekali ke masyarakat. Salah satunya yang Ketua tadi katakan adalah akhir nantinya masyarakat sekitar akan bersisih dengan hal tersebut. Nah untuk solusi hal ini mungkin Ketua ada pandangan ke depan gitu, gimana tentang hal-hal seperti itu. Seharusnya pemerintah daerah mempunyai set plan di mana daerah yang harus bisa dibangun oleh perumahan. Jadi jangan mentang-mentang ini Kabupaten Bandung Barat perlu investor, tapi di mana? Jadi pemerintah daerah harus bisa menyiapkan ini daerah-daerah yang sekiranya bisa dibangun oleh pengembang untuk menjadi perumahan. Jadi daerah ini untuk serapan air, daerah ini buat pertanian. Nah di sinilah yang saya bilang bahwa di Bandung Barat itu set plan-nya kurang.
pemetaan tentang perumahan ini nggak ada sama sekali. Ini perencana di mana ini ya pemerintah daerah? Kalau pemerintah daerah punya set plan, daerah-daerah mana yang nggak bisa dibuat perumahan, itu tidak akan mungkin putra daerah maupun putra-putra yang bisa tersisihkan. Berarti otomatis ada di dinas Bapilak Bandaya atau ada Badan Perencanaan Daerah. Jadi intinya saya berharap ke depan tolong pemerintah mengkaji lagi ketika nanti ada yang minta izin pengembang. Lihat relokasinya, lihat ini apakah pantas bisa jadi perumahan, jangan sampai apa yang keinginan-keinginan pengusaha itu dibiarkan begitu saja. Itu dampaknya istilahnya tidak mungkin. Kalau dampaknya positif bisa menopang peningkatan ekonomi daerah, nggak jadi masalah. Seperti daerah sekitar bisa bekerja, bisa kerja, itu tidak menjamin, malah bahkan tenaga kerja aja bukan dari putra daerah kan, dari luar ya kan. Itu yang saya mendapatkan informasi seperti itu. Mungkin terakhir disampaikan Ketua, ada juga disampaikan. Ya, yang saya sampaikan adalah bahwa pemerintah daerah, dewan harus lebih teliti, harus bisa mensekat, harus bisa menyaring ketika ada izin baru untuk perumahan. Jangan sampai diberi mudah tapi tidak diimbangi dengan istilahnya set plan-nya seperti itu aja. Itulah guys bincang-bincang kita bersama Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat yang Kang Muhammad Raud. Semoga acara ini bermanfaat bagi semua masyarakat KBB dan Indonesia. Cukup guys, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap.